Kembali lagi bersama saya Philip Nurul Setiawan. Dan kali ini, seperti biasa, kali ini saya akan berbagi tips dan trik kepada teman-teman. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tips-tips dasar dalam membuat sketsa. Jika kalian tahu, sketsa adalah seperti ini. Dan kali ini kita akan belajar tips-tips dasarnya bagaimana membuat sebuah sketsa. Jadi, bagi teman-teman yang ingin belajar sketsa, tonton terus video ini sampai selesai. Kalian akan mendapat tips-tips dasar dan sketsa. Kali ini, kita akan belajar tips-tips dasar ini dari Senior Sketser Balikpapan. Langsung saja ini dia, kita saksikan tips-tips dasar sketsa. Selamat siang kawan-kawan di seluruh Nusantara. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi atau tips tentang sketsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa sketsa adalah awal dari permulaan kita dalam membuat objek menggambar. Ini menggambar. Menggambar adalah induk daripada seni rupa, dan menggambar mutlak harus dimiliki oleh setiap insan perupa, apakah nanti kedepannya dia berprofesi sebagai seorang perupa, lukis, desainer, ilustrator, kartunis, dan lain sebagainya. Itulah satu hal yang mereka kuasai adalah menggambar dan sketsa. Sketsa awal dari menggambar. Sketsa adalah garis atau goresan yang membentuk karakter seseorang. Di sini pertama adalah dari sketsa. Dari sketsa kita akan membentuk sebuah bidang dua dimensi. Bidang dua dimensi seperti ini. Bidang dua dimensi ada segitiga. Ya. Kemudian segi empat, dan lingkaran. Ini adalah bidang dasar dua dimensi. Terus ya, bidang dasar dua dimensi. Kita beralih ke bentuk. Ini dari segitiga sudah dibentuk ini. Nah, ya. Oh, lingkaran tetap ya. Lingkaran tetap. Ini adalah bentuk bidang dasar tiga dimensi. Ini sudah merupakan sebuah bentuk, ya, bentuk bidang dasar tiga dimensi. Nah, setelah itu kita membuat arsiran. Apa tujuannya? Tujuannya antara lain untuk memberi dimensi atau jarak pandang suatu benda di mana cahaya itu jatuh. Kemudian disitulah arsiran itu dibuat berdasarkan cahaya yang datang. Ya. Arsiran juga berfungsi sebagai pengisian bidang atau bentuk tiga dimensi itu sendiri. Dan arsiran juga merupakan membentuk karakter atau volume sebuah benda atau bentuk. Seperti ini ya, seperti tiga dimensi. Salah satu sisinya akan kita arsir, yaitu sisi sebelah kanan dari bentuk
bangunan ini ya. Sisi yang di sebelah juga diarsir, tapi tidak sepekat yang sisi yang pertama atau yang sebelah kanan. Nah, ini lebih pekat lagi. Ya. Kemudian yang segi 4, yang kotak. Tentu kepekatannya berbeda dari setiap sisi. Itu tergantung dari cahaya yang jatuh menimpa benda atau menyinari benda tersebut. Mungkin ini lebih agak pekat tapi tidak terlalu pekat. Dan di atas lebih terang, tapi tetap disentuh dengan arsiran. Kemudian yang lingkaran. Ya. Nah, arsiran ini juga berfungsi untuk penyelesaian sentuhan akhir dari sebuah objek yang kita buat, yang kita gambar. Dalam bahasa seni rupanya itu finishing touch, sentuhan akhir penyelesaian dengan arsiran. Itu ya. Nah, ada bermacam bentuk 3 dimensi yang ada di muka bumi ini ya. Silakan Anda kembangkan sendiri, Anda cari, dan silakan membuat dimensi gelap terang dengan arsiran yang Anda biasa gunakan tentunya, sehingga membentuk sebuah benda yang kelihatan benar-benar seperti 3 dimensi. Nah, setelah kita memberi arsiran gelap terang, kemudian kita membuat bayangan benda, dari mana datangnya cahaya. Dari mana datangnya cahaya? Biasanya bagian yang gelap adalah bagian yang tidak langsung mendapat cahaya. Nah, biasanya di bagian yang gelap itu meninggalkan bayangan. Ini ya. Ini saya buat lagi satu. Yang ini yang gelap di sebelah kanan. Sekarang yang kotak yang satu ini yang kita buat bidang yang gelap yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian yang sebelahnya sama diarsir, tapi tidak terlalu tebal, tidak terlalu gelap. Ya. Kemudian yang di atas, itu garisnya bisa ditegas biasanya. Nah, demikian
Kemudian kita akan membuat bayangan kubus ini setelah terkena sinar, ya, terkena sinar, berarti bayangannya berada di belakang sisi yang paling gelap, ya, seperti ini. Ya. Sini yang paling gelap. Demikian juga yang segitiga, sama ya, segitiga. Ini yang kanan kita buat lagi yang kiri. Sisi yang gelap yang kiri. Cepat. Bayangannya juga jatuh di sisi yang kiri atau sisi yang paling gelap. Bayangannya di sini. Ya. Kemudian lingkaran atau bola, ya, bola. Bola bisa kita arsir atau kita buat cahaya gelap terangnya mengikuti cahaya yang jatuh. Kalau kita mengikuti dua bentuk ini, bidang yang baru kita bikin, maka yang bola juga cahayanya yang sebelah kiri. Ya. Nah, sudah ditebeling. Ini ya, bayangannya juga sama, nanti jatuhnya di sisi yang gelap. Nah, seperti ini. Jadi kalau lingkaran ini dia tetap menyisakan arsiran yang tipis di tengah-tengah sisi, bola, ya, di tengah-tengah ini untuk menunjukkan bahwa kesan bulat, kesan bundar sebuah bentuk yang kita buat, yang kita gambar, ya. Untuk meninggalkan kesan itu, maka tetap kita membuat seolah-olah ada sinar di sini, tapi tidak terlalu kuat, tidak terlalu ekstrim. Seperti ini, ya. Nah, karena cahaya yang datang katakanlah di depan, ya, di depan bola. Kemudian yang di belakang yang gelap. Nah, yang di samping ini tetap kita sisakan arsiran yang tidak terlalu pekat untuk menimbulkan kesan bahwa benda ini bulat. Untuk menguatkan karakter bentuk, ya, yang tepatnya bentuk benda, ya.
Ya, arsiran itu tergantung dari mana cahaya jatuh ya. Kalau sebelah kanan ya otomatis sebelah kiri gelap, atau sebaliknya, atau dari atas berarti yang sekelilingnya gelap gitu kan, sekelilingnya gelap. Seperti ini ya. Ini lawannya dari yang ini, yang sebelah yang gelap sebelah kiri, makanya yang sebelah kanan gelapnya, berarti cahayanya sebelah kiri. Jadi ini materi singkat dalam membuat bentuk bidang dasar 2 dimensi, terus 3 dimensi, dan memberinya karakter dengan mengarsir setiap sisi daripada bentuk benda tersebut, sehingga kelihatan benda itu benar-benar seperti ada gitu. Dalam menggambar kita lebih baik menggunakan elemen benda langsung sebagai model. Jadi objek yang kita buat itu adalah benda yang langsung ada di depan mata. Ya, itu lebih baik daripada kita menggambar menggunakan memori atau ingatan. Kenapa? Karena dengan menggambar langsung objek di depan mata, kita bisa melihat langsung keberadaan benda tersebut, ya, sifat-sifat benda tersebut, dan kita dapat melihat ukuran yang sebenarnya seperti itu. Ya, jadi menggambar langsung dengan objek ada di depan mata itu lebih baik ketimbang menggambar dengan mengandalkan memori atau feeling, atau orang feeling gitu ya, ingatan gitu. Jadi kita lebih baik mencari benda yang mau kita gambar, benda mati gitu ya, taruh di depan terus kita gambar, itu lebih bagus seperti itu. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Merdeka. Itu dia tadi tips-tips dasar dari sketsa. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar sketsa, kalian bisa memulainya dari tips-tips dasar tersebut. Sekian video dari saya, semoga video ini membantu kalian yang ingin mempelajari sketsa. Jika ini bermanfaat, silahkan di like. Jika kalian memiliki pertanyaan atau tambahan, silahkan di kolom komen di bawah. Dan jika kalian ingin melihat video yang selanjutnya, silahkan di subscribe. Oke, saya Firman Setiawan, stay informative.